Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ibu-ibu yang ada di sini. Nah, pada pembelajaran kali ini aku akan membahas pemberdayaan usaha keluarga melalui materi modern. Nah, ini apakah ibu-ibu mempunyai usaha apakah kebetulan punya ibu tapi jualan di dekat rumah? Oh, benar, usahanya apa? Itu saya jualannya sih bulanan. Nah, di sini apakah ibu memakai pemasaran konvensional atau memang udah bertahan jadi pemasaran digital? Itu kalau saya di rumah ya jualan di depan aja ya, tetangga-tetangga yang beli. Biasanya kalau kan ya lewat WA teman-teman saya yang jauh gitu. Di sini ini dengan usaha nomor ini saya akan mengajarkan dan memberitahu bagaimana tips and trick memasarkan produk seperti tadi nasi melalui marketing digital. Nah, apakah kalian kasih tahu bahwa di Indonesia ini ada sekitar 66 juta unit usaha mikro. Jadi semuanya pada nantikan dan yang banget ini 22 juta rakyat yang memakai dari digital ini. Selebihnya itu 4 juta itu memakai pemasaran konvensional. Jadi tanpa ada perlindungan digital bakal. Nah, selanjutnya. Nah, apa sih kata-kata moderation itu? Karena itu adalah penelitian pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital, data, dan konektivitas internet sebagai garda utama dalam menjangkau dan mempertahankan loyalitas konsumen. Nah, dalam marketing modern itu ada marketplace digital, ada aplikasi online, ada smartphone dan sebagainya. Jadi pada modern itu pemasaran yang melalui marketplace online dan pemasaran dan aplikasi yang ada di smartphone itu. Jadi jangkauannya itu luas. Jadi kita kalau misalnya mau melalui marketing modern itu berjualannya jadi bisa lebih juga internasional. Kalau saya itu termasuk marketing modern apa? Enggak. Itu bisa, tetapi untuk WA saja itu memerlukan branding. Iya, jadi kalau misalnya WA saja berarti lingkupnya hanya di nasional. Berarti kalau lebih tadi hanya yang di sekitar rumahan saja ya. Nah, itu kurang luar. Karena marketing kita tuh mencakup internasional Bu. Jadi di sini contoh kalau misalnya WA itu nggak mungkin kita pakai WA saja, tapi kita harus memakai Instagram atau TikTok atau Shopee atau akun gitu. Misalnya, apakah ada pertanyaan dari marketing modern ini? Belum ada dari juga itu. Nah, perbedaan pemasaran konvensional dan marketing modern. Nah, dari aspek jangkauan, pemasaran konvensional itu terkenal sekali tadi. Karena hanya melalui WA, jadi konsumennya itu hanya dari sekitar rumahan saja. Nah, sedangkan marketing modern ini jangkauannya luas karena kita memakai media sosial, kita memakai aplikasi online. Aplikasi online itu bertumbuh pada apa? Internet. Internet itu jangkauannya luas loh. Jadi bisa jangkauannya luas banget. Nah, untuk misalkan biaya pemasaran konvensional itu biayanya besar. Nah, biayanya besar karena kita harus membuat spanduk, brosur, terus akun kasarnya untuk memasarkan, dan itu membutuhkan biaya yang besar dan tenaga yang sampai juga karena harus mungkin pasang brosur di jalanan atau memasang brosur di star mana di mana tidak ada yang dibilang itu kan jadi tenaga jangan sampai dan biasanya juga online. Nah, untuk selanjutnya biaya marketing modern itu keluar dari atau bisa diintegrasi. Di sini ada dari ibu-ibu di sini ada yang mempunyai smartphone. Iya, ada tuh ada lain.
Nah, smartphone itu jadi smartphone ini bisa download media sosial secara gratis. Ada Shopee, ada Instagram, ada TikTok, ada apa Facebook mungkin ya. Ibu-ibu pakai kan. Nah, intinya itu biayanya rendah loh gratis karena kita hanya memasukin video atau foto analog di media sosial apabila ibu mempunyai branding usaha produk yang buat itu akan bisa jadi apa mencampur apa bisa viral istilahnya bisa mencampur khayal luas. Untuk kita akan kasih pemasaran konvensional itu banget sesuai ibu kur. Jadi mungkin kalau misalnya untuk konsumen nih konsumen tuh kalau datang ke tadi kayak ke warung ibu itu kan kulit ibu itu kayak konsumen tuh analisa konsumennya tuh kayak misalnya per hari berapa atau apa sih produk yang disukai oleh konsumen itu kan kita sulit banget ukur gitu. Kalau misalnya contoh ibu tadi bilang ngasih apa buat bulanan. Nah kalau ngasih bulanan kan ada beberapa lauk kayaknya. Nah kalau ada beberapa lauk tuh ibu mau tahu kayak mungkin lebih aku pada umumnya lebih aku itu lebih ukur. Sedangkan di marketing modern ini lebih tepat kita yang secara real time. Jadi kita bisa manage itu di aplikasi contoh di Shopee. Nah di Shopee Food kita bisa tahu mana nih menu yang paling disukai jadi bisa bagi analisis secara real time dan langsung tepat. Nah, ini dari aspek langsung pemasaran profesional sebuah yang kedua jadi kalau kita pemasaran profesional contoh kita hasil bersih corona atau filler. Nah berarti kita cuma kasih doang tapi pembelinya belum tentu beli atau enggak. Jadi kayak cuma satu aja doang kayak kedua beli tapi pembelinya nggak tahu nih masih ibu mau atau tidak. Nah untuk aspek interaksi dalam marketing itu dua arah atau interaksi dengan audiens. Contohnya tadi kita sekali Instagram misalnya konsumen mengetahui kita dari aplikasi Instagram atau dari aplikasi TikTok. Nah terus lain untuk WhatsApp bisnis dari WhatsApp bisnis kita bisa berinteraksi dengan pelanggan. Apakah ada pertanyaan dari sini? Nah, ekosistem pemasaran digital. Ekosistem pemasaran digital ini pengembangan di ekosistem pemasaran digital ini kita bisa rasakan, bisa analisis juga dan sebagainya. Nah, pertama adalah media sosial. Media sosial ini ada tujuannya untuk membangun branding usaha kita. Jadi kalau misalnya kita mau membuat produk usaha kita viral, dan kita harus bisa menggunakan media sosial dan harus selain yang ada di media sosial. Media sosial ini sebenarnya banyak sih. Itu contohnya yang paling membantu ini adalah TikTok, itu video short film. Yang kedua itu Instagram itu lebih ke yang dengan tadi gitu. Nah yang ketiga itu ada Facebook. Nah Facebook ini jangkauannya mungkin ke gen milenial sampai ke atas. Nah, untuk selanjutnya marketplace digital. Nah, marketplace digital ini benar-benar sangat membantu UMKM. Jadi ini tuh waktunya beraktivitas. Ibaratnya toko online 24 jam. Toko yang buka selama-lamanya yang tidak batas. Contohnya apa sih? Marketplace digital ini seperti Shopee, Tokopedia, Alibaba, dan sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa menganalisis menganalisis pembelian kita misalnya pembeli itu suka beli kita apa atau ya sebagainya. Nah untuk mesin pencarian mesin pencari itu seperti Google My Business. Jadi kalau kita mau buat kita membuat usaha yang menjurus kayak misalnya kita mau buat
mau buat yang lain khususnya yang satu aja yang seperti kita mau buat usaha kos-kosan. Nah, kita harus pakai Google My Business karena kalau Google My Business itu lebih terarah, termenjurus, lebih terarah gitu. Nah, terus aplikasi pesan langsung. Nah, aplikasi pesan langsung itu seperti WhatsApp bisnis. Seperti WhatsApp bisnis. Nah, WhatsApp bisnis itu adalah percakapan yang intens. Jadi itu jadi bisa dua arah. Karena kalau misalnya Google My Business, tapi kalau dari gambar ini direalisasikan itu kita harus minimal punya tentang media sosial atau aplikasi pesan langsung. Jadi kita harus menguasai minimal banget buat dari ekosistem pemasaran digital. Kalau partner boleh, tapi kayaknya nggak usah aja lah. Terus apakah ada pertanyaan aku ya Ci? Kalau koleksiku tantangan saya, dia aku kayak pakai gitu, jualannya memang dari karya dia. Mana itu bu? Hobi kamu pakai pakai ojek, GoFood sampai jualannya pembelian. Jualan apa bu? Sebelah ya, kan orang masalahnya Tapi apakah dari tempat di tinggal ini apakah ada dia alternatif lainnya mungkin tuh Instagram atau TikTok atau hanya mengandalkan biasanya sambil ini lagi TikTok dia. like TikTok Iya, buat kayak tak hanya. Tapi kalau itu kayak apa? Sosial ya, tapi gimana gitu ya. iya lagi nah di situ bisa ibu-ibu mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan itu biasanya diselenggarakan oleh ketua dinas gitu. Nah, mungkin bisa bertanya ke dulu. Dan seperti itu. Yang selanjutnya ada platform yang tepat untuk usaha keluarga. Nah, yang pertama itu Instagram. Instagram itu pemasaran. Kalau ibu-ibu ingin masyarakat kalau gitu produknya kalau ibu kan jadi nasi nasi ya. Kalau ibu apa namanya ada sampai Ini sih kayak bikin buket gitu. bikin gimana? Nanti kalau di Instagram itu dalam jadi buket ini ya ke bulan apa ya? Instagram itu lebih ke estetik, lebih ke apa ya? Lebih ke visual banget. Kalau misalnya visualnya bagus, itu Instagram cocok banget untuk ada di explore. Explore tuh kayak FYP-nya Instagram. Jadi kayak explore tuh, jadi di Instagram ini juga mengandung sistem KPI. Jadi kalau misalnya produknya banyak, itu pasti langsung dapat ke explore. Nah, sedangkan TikTok itu lebih menggunakan sistem sosialis. Jadi siapa aja bisa buat followersnya kecil aku bisa langsung buat. Nah, untuk itu ini cocok untuk informasi. Nanti di TikTok tuh mereka juga karena bisa sambil live dari live TikTok gitu. Jadi bisa jual live itu. Tapi ini tuh semua kalau namanya TikTok tetap harus nanti kacang-kacangnya aku hari ini. Iya, emang harus. Kalau gitu ya lewat rel, iya, aja. Tapi TikTok kalau segini di rel, Dengar bu, iya, baik. Berapa kali aku kalau live? Karena kalau misalnya masih itu butuh biasanya tuh gitu lebih blow up gitu kayak gampang FOMO-nya. Jadi kalau misalnya ngasihnya ayo itu masih banyak Gen Z yang ngumpul ke ini wow. Nah, kalau untuk itu tadi ada sistem sosialisme jadi itu mudah banget untuk ibu yang kayak mungkin yang nggak mempunyai followers banyak atau usahanya mungkin ya udah bagian minta highway dan umum itu enak banget di TikTok. Dan konsumennya biasanya entah usianya itu Gen Z bawah, Gen Z ya, Alpha dan sebagainya. Nah, untuk Facebook ini kita bisa di sini tuh bisa jualan apa aja. Nah, di Facebook ini kita bisa jualan apa saja. Tapi yang aku mau lihat pun kebanyakan kos. Dan
jualan mobil atau motor elektronik ya. Karena biasanya kalau misalnya investment ini rentang usia penggunanya itu dia milenial ke atas itu ya usia 25 ke atas lah ya. Nah, investment ini cocok banget untuk ibu yang jualannya kayak jualan kos mungkin untuk sewa kos itu cocok banget. Tapi kalau untuk nasi tadi juga oke, tapi aku saranin ini juga gitu. Tapi ke Facebook juga oke. Nah, waktu itu WhatsApp bisnis tuh umum. Jadi kalau misalnya kita yang membuat tangga, ya harus punya WhatsApp bisnis. Kita punya TikTok harus WhatsApp bisnis. Facebook juga punya WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis itu utama. Karena di WhatsApp bisnis kita bisa terlihat sama pelanggan. Jadi bisa berkomunikasi dua arah. Bisa kayak mungkin tadi di ibu apa jualan nasi. Nah, pelanggan bisa tahu kayak ibu aku hari ini mau pesen nasi. Aku bisa nanya kayak menu hari ini apa ya ibu dong hari ini kayak nasi apa yang ini buat di ya jadi begini contoh apakah yang ditanya untuk branding lebih jelas visual. Apa sih itu branding? Branding itu kesan buruk yang dirasakan pelanggan terhadap usaha. Jadi branding itu ibarat jalan temunya. Kalau misalnya kita punya usaha tapi nggak punya branding, itu orang-orang itu nggak tahu apa usaha apa yang kita ini contoh. Tadi usaha ibu bahkan. Nah, ibu tuh harus merasakan secara misalnya dari warnanya kan kayak harus setara identik apa misalnya lebih mawar mungkin ya mawar nah berarti harus identik merah mungkin biar orang tahu berarti apa ibu tuh jualan bahkan yang menunjukkannya mawar dan dari cara pemasaran juga contoh misalnya dari TikTok menggabungkan di TikTok itu akun pribadi dengan akun pemasaran. Jadi kalau misalnya TikTok semuanya tuh bagian semuanya apa orang-orang menganggap akun ibu itu sebagai oh ini mah akun bagian bukan akun pribadi. Biasanya soalnya banyak orang mencampur tangankan itu misalnya ada yang apa konten dari lain tapi juga jualan bahkan itu bikin orang dan engagement orangnya juga jadi turun. What we both plan candidate is wow. Nah, visual yang display logo warna dan desain. Jadi candidate identitas visual juga penting. Kayak yang logo warna, nah, logo warna desainnya juga sesuai. Kalau misalnya gambar ya harus warna-warni. Jangan tidak putih kan orang apa masyarakat atau pembeli jadi bingung kayak kok berarti aku warnanya hitam putih atau warnanya putih banget. Nggak menarik. Ini mah bikin apa pelanggan juga kabing. Nah ini ibu juga bisa edit ini di aplikasi Canva. Jadi Canva deh ya. Di Canva itu banyak banget apa edit secara gratis. Pemanfaatan tools yang di platform seperti Canva, Linktree, Snapseed, dan Canva. Nah, Canva itu tadi ini buat logo warna dan desain ini lebih banget ke Canva karena Canva ini menyediakan tools yang gratis dan cepat juga langsung kayak misalnya ada kita juga namanya Canva lain jadi kayak kita tinggal ketika aku mau buat foto ini langsung dibuatin sama Mas ini. Nah ini baby ini cocok untuk yang ini kalau misalnya di Shopee tuh karena harus memakai layar dibangun warna putih. Jadi kita bisa foto terus remove background hitam jadi warna putih. Jadi kita menentukan untuk stencil kadang-kadang kita foto kami kayaknya kurang bagus atau apa menurut kita bisa kita stencil karena stencil ini bisa mengatur kontras atau ya dari semacamnya cahayanya dan kemudian hal ini cocok untuk video untuk contoh video kayak seperti TikTok itu cocok banget gitu ya.
E-commerce dan marketplace digital. Marketplace digital adalah platform perdagangan elektronik yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem yang terstruktur dan ramai. Nah, e-commerce dan marketplace digital ini ibaratnya bentuk kayak toko 24 jam di selalu on. Nah, contohnya apa sih marketplace digital itu seperti Shopee, Tokopedia, Bili, dan sebagainya. Nah, strategi optimasi toko, judul produk, kolom-kolomnya, kolom. Nah, judul produk. Nah, judul produk membuat usaha di Shopee, kayak kan kita juga angkuran produk kita perlu kayak dari market. Nah, kalau kita ada itu sesuai judulnya, jangan kayak harus sesuai kayak bangket bunga mawar. Nah, jangan kayak bangket bunga itu kan ambigu. Orang-orang kayak tahu kayak nggak dia. Aku maunya misalnya bangket bunga apa nih kok? Kan juga dari orang lain harus jelas. Nah, untuk foto produk-produknya juga kan harus pakai ilmu strategi, harus ada gambarnya putih dan jelas dan bisa dipercayaannya lewat intensi. Jadi produk-produknya juga harus sesuai realistis ya, harus nyata. Dan untuk ini deskripsi produknya juga jelas kayak tadi kalau bangkit bunga, nah bangkit bunga warna bangkitnya apa, bagaimana bentuknya, mungkin gramnya juga, berapa tangkai bunganya dan sebagainya. Apakah ada pertanyaan dari? Manajemen keuangan yang berdigital. Nah, kan dia udah bicarain tentang marketplace digital nih. Ini bagaimana seharusnya manajemen keuangan berbasis digital. Nah, ini tuh lebih ke kalau ibu-ibu tuh bingung kayak soalnya tadi kan sosial media tuh mungkin susah nih ada keuangan yang kayak gak mungkin dong kayak kita sebelum kasar lagi itu kita harus ke digital juga ya seperti yang buku baru, buku kas dan Google Sheets. Biasanya paling populer tuh Google Sheets, tapi buku baru dan buku kas ini yang paling saya yakin. Nah, manajemen keuangan yang masuk digital. Ketidakjelasan antara keuangan usaha dan keuangan penagang. Nah, jadi ini tuh masalah yang sering banget terjadi. Contoh, uang usaha yang harusnya jadi uang usaha atau harus disimpan di uang usaha, malah biasanya tuh dibuat jadi belanja rumah tangga. Nah, kan di giliran yang untuk belanja rumah tangga malah dijadikan uang buat usaha. Itu kan jadi jadi bercampur-campur. Nah, solusinya itu untuk memisahkan rekening bank khusus usaha dan rekening pribadi. Jadi kita tuh harus bisa rekening bank ya, rekening bank usaha itu ya udah usaha dan keluarga ya keluarga rekening pribadi. Jangan campur aduk, karena kalau campur aduk tuh jadinya kita sistem manajemen keuangannya tuh tidak tertata dan malah jadinya berantakan. Aplikasi peringatan keuangan. Nah, itu ada dua buku kas dan Google Sheets. Nah, untuk buku ini lebih ke buku ini lumayan mudah di rumah, tapi lebih suka yang paling punya Google Sheets. Nah, di Google Sheets ini tuh prinsip emas keuangan usaha. Pisahkan rekening usaha dan rekening pribadi. Yang harus karena kalau misalnya nggak bisa, nanti malah jadinya berantakan. Namun, catat semua transaksi. Nah, jadi kalau misalnya ada transaksi masuk, itu harus dicatat di Google Sheet atau nggak Google Mas keuangan. Nah, untuk sekarang udah sih di Google Sheet ada. Dan mungkin di Google Sheet dibuat tabel minggu. Jadi catat semua transaksi. Hitung harga pokok penjualan secara akumulatif. Jadi catat setiap harga pokoknya berapa. Nah, sisihkan 15% dari keuntungan bersih. Jadi untuk produk itu jangan juga kayak semuanya dipakai bulan keuangan pribadi. Kita juga harus sisihin 15% karena kita nggak tahu kan apa usaha kita selamanya akan baik-baik aja. Soalnya kadang-kadang tuh usaha pasti ada jatuh dan naiknya. Terus maksudnya harga selamanya naik, kita harus punya bagian dulu. Nah, untuk bisa itu udah bisa.
betul. Iya, susah bisa sampai ini. Kita bisa Terima hasilnya nah ini dari konten ini dari apa? Ini hasilnya konten marketing, nah konten marketing itu oh ya tadi itu hasil adalah tes pemasaran apa yang lengkap dengan video misi. Nah ini yang pertama itu ada konten marketing. Nah kalau konten marketing itu berarti itu tuh lebih senangnya di TikTok. Di TikTok tuh bisa banget karena buat konten menarik dan juga audiens, dog, YouTube, one cast info. Jadi kayak menulis lebih tamat dan video sederhana, usaha dengan cerita unik dan visual. Jadi kalau konten ini lebih kayak contoh konten yang lebih kayak daily highlight. Jadi kan daily highlight tapi sambil apa nyangkut dan punya rasakan contoh mengasarkan lagunya minum fire dan sebagainya. Terus selanjutnya ada social media. Nah social media ini membangun komunitas dan kehadiran barang di platform sosial. Dan seperti itu Instagram, TikTok, Facebook, WA, komunitas dan unggahan dan konten. Semua dari usaha keluarga. Nah, social media ini tadi tempatnya membangun brand ini. Kalau misalnya ibu dan ibu di sini mau buat branding kayak apa, membuat warna ini, ibu itu harus memiliki social media. Ininya paid advertising. Paid advertising itu menjalankan iklan berbayar untuk hasil yang lebih cepat. Contohnya Meta X, Google Ads, dan TikTok Ads. Baca data atau analisis akan tagihan iklan pola anggaran. Usaha yang untuk kelihatan penjualan yang pendek. Jadi dia paid advertising ini biasanya ini bayar. Kalau yang banyak aku tapi dia usahanya gini terus aku mau menyementing juga langsung bayar jadi nah ini paid advertising ini cocok buat kalian yang pengen usaha yang cepat naik dan yang usaha banyak mempunyai uang yang banyak jadi cocok banget ini untuk usaha ini. Ini ada simple marketing. Nah, saya izin saja memberikan sini. Berdasarkan paparan dari sebuah tahun 5 hal pertama, kita memahami bahwa modern adalah cara pemasaran berbasis teknologi digital yang terjangkau dan dapat dimulai dari nol oleh usaha warga lalu semuanya. Jadi ya intinya pemasaran digital ini bisa dilakukan oleh semua orang dan usaha warga itu sangatlah bermanfaat dan pendamping untuk menghilangkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.